Oh berarti lu gak pernah pacaran? Pernah, tapi pernah selingkuh gue sekali. Astaga, jangan bang. Ganti. Ketika dia selingkuh, sebenarnya gue udah feeling. Kamu yang jujur atau aku yang ngomong? Intinya gue banyak bohong sama mak gue. Anak gue tuh jadi tukang bohong gara-gara pacaran sama lu. Oh, lu kalau misalkan gak direstuin masih mau ngotot sama gue? Bener nih, gak stabil gue. Ada tamu malah dicuekin. Nonton apaan lu bang? Kebaya merah. Canda mulu orang tua, orang gue serius. Berisik aja lu, ini gue lagi nyobain laptop paling paten sedunia. Tapi kan gue bintang tamu bang. Bodoh amat, ini yang lebih penting. MSI Summit i13 Flip Evo. Lu tahu nggak speknya? Tampilannya mewah dengan teknologi canggih. Laptop ini cocok banget buat kebutuhan sehari-hari. Dan ini gampang banget gue bawa-bawa. Cakepnya. Makasih. Laptopnya! Sabar dong, lu lihat dulu nih desainnya yang stylish dan super slim. Performa gimana performa? Jangan khawatir, walaupun bentuknya kecil dan ringan, laptop ini udah support teknologi terbaru. Nggak akan lemot untuk support heavy task sekalipun. Gue yakin dengan spek kayak gitu, kerjaan kalian makin tambah mulus. Kayak kepala lu. Dan yang paling gue suka dari MSI ini, semua data bisa terlindungi dengan aman. Itu karena sistem keamanan laptop ini tinggi banget. Dikarenakan adanya fitur tile yang bisa nge-track posisi laptop di handphone. Handphone kau aja nggak secanggih laptop ini. Dan yang paling menarik nih, laptop ini bisa diatur menjadi beberapa mode. Seperti laptop mode, pen mode, desk mode, ataupun tablet. Tampilan layarnya bisa berputar 180 derajat hanya dengan menekan F12. Dan laptop ini bisa touchscreen dan ada MSI Pen-nya. Jadi gampang banget buat nyatet-nyatet. Laptop ini benar-benar support gue banget dan bikin gue jadi lebih produktif. Buat kalian yang pengen punya laptop seperti ini, bisa cek link di deskripsi box. Asik, gue udah punya data-data gue di sini nih. Ush, sponsor bang? Iya, tahu aja lo. MSI mana ada singkatannya tuh? Apa tuh? Marcelos. Oh. I-nya is the best. Ngarep masuk ya ke sana ya. Yes. Udah biar di sini dulu ya. Iya. Saya mau nanya sama ente ya. Ah, ini udah mulai bang? Udah dari tadi. Gue tuh bingung sama lu Selo sebenarnya. Kenapa alis lu itu cuma sebelah doang itu? Jadi gue kemarin bertarung sama naga. Lu serius ah? Kesembur dikit. Tapi pas lagi gitu deh bang. Gak lucu lagi anjing. Ini jadi gue kemarin taruhan sama Bang Radit. Ini Jadi gue yakin nih anak beneran narkoboy. Bang, Lu dari gue lihat tuh di TikTok gue ngundang. Lu dari tadi ngablu ngomongnya bang. Lu nyalain gue lagi. Lu yang ngablu. Lu bang. Lu jam 12 malam nelfon gue tiba-tiba ngapain kalau nggak ngablu? Terbalik. Siapa yang nelfon? Lu. Bukan lu. Lu. Lu ngablu. Dih, kocak. Lu nelfon gue jam 12 malam, ngajakin gue ngobrol tentang firman Tuhan. Kan aneh. Ini orang aneh cuy. Pasti gua tuh bang. Iya. Lu tiba-tiba nge-DM gue, DM di TikTok lagi. Botak, minta nomor WA lu, tiba-tiba nelpon. Gue mau denger dulu, ngablu lu dulu. Lu alis lu. Ini jadi gua jadi gue buka crowdfunding namanya 100 Pasukan Botak. Ini campaign untuk anak kanker. Intinya inisiasinya itu karena penyakit kanker nih lagi kalah pamor lah sama COVID. Setelah COVID tuh sebenarnya jadi banyak yayasan-yayasan tuh yang sebenarnya kesusahan untuk cari dana. Oh, oke. Gitu. Jadi gue inisiasikan lah 100 Pasukan Botak ini. Yang kemarin itu pas lagi gue ini udah 3 bulan kampanyenya. Sekarang kekumpul kurang lebih 370 juta. Kemarin itu gue ke YouTube Creator Summit di Singapura. Gue ketemu sama Bang Radit, terus gue todong lah dia. Gue todong, Bang, lu lebih baik botak dalam bentuk solidaritas 100 Pasukan Botak. Gue lagi bikin campaign untuk anak kanker, atau lu sumbang 100 juta lu boleh cukur alis gue. Oh, jadi lu ngorbanin diri lu untuk bisa dapat donasi gitu ya, kan? Emang gitu sih gue biasanya. Oh. Terus habis itu dibalik malah, ya udah gue sumbang 10 juta. Kalau malam ini lu kekumpul 100, iya. Besok pagi kita cukur. Gitu. Jadi kekumpul udah 370. Sekarang 370. Ini anak beneran loh, walaupun ngablu. Narkoboy. Tapi ada sesuatunya ya. Sedikit. Bener ya? Iya. Gue kemarin ngelihat data-data, gue kemarin sampai telepon badan BNN. BNN. Badan ngecek-ngecek. Ngecek lu. Iya. Karena gue penasaran sama lu. Masa di TikTok follower lu bisa sampai 10 juta?
Satu lagi ada 3 juta. Ada 2. Ada 2. Tadi ada 3. Satunya udah didonasi juga. Tapi gue bingung kenapa lu bisa kreatif banget kalau nggak ngablu. Tuhan Yesus. Weh, asik ini. Berat banget ya? Bener kan? Gue bilang bener kan? Jam 12 malam dia nelpon gua ngomongin firman Tuhan. Bener kan gue bilang? Iya. Lu yang ngawalin, Bang. Kagak, gue ada Buset, di orang ngobrol gitu. lagi nyantai. Gosip tiba-tiba bawa-bawa ayat. Lu Kagak gua. bawa-bawa ayat. Enggak, lu kan lagi ngomongin- Lu cerita, lu ke Gunung Kerinci dapat ayat. Itu mah ada di YouTube. Lu sembarangan. Kagak. Orang kalau udah tua suka ngulang-ngulang, Bang. Gitu. Bahaya deh orang deh. Kagak beneran. Iya, gua. Enggak. Lu, Oke. lu ngaku. Botak ngablu, duduk dulu. Gua dulu. Gue mau nanya sama lu. Apa Ini nih, cepet. nah sekarang lu jawab nih. Kalau nggak ngablu, jawaban lu pasti benar. Ya kan? Ini banyak yang nggak tahu. Katanya lu dulu pernah jadi bandar Amer Pernah. di Jatinangor. Beneran? Lu ngapain jadi bandar Amer? Nyari duit. Umur berapa? 18 atau 19 deh. Sekarang lu umur berapa? 23. Oh, 19 ya? 20 deh. Baru itu. Baru sebelum Covid. 20 bener. Lah kan lu udah banyak duit hasil dari jualan dari main TikTok segala Belum, macam. TikTok tuh gue baru 2 tahun setengah. Oh, baru lu. Iya, gue umur 23. Iya. Iya bener. 5 bulan sebelum gue main TikTok berarti. Oh, Kurang lebih. Terus kenapa lu bisa jualan Amer waktu itu? Karena gue pikir gini, dulu tuh ada intinya di Jatinangor tuh gak ada yang jualan Amer. Gak ada yang berani jualan Amer. Ya, orang yang jualan Amer tuh di luar Jatinangor. Di Cibiru gitu-gitulah. Akhirnya gue pikir, ini nih bisnis, opportunity bisnis nih. Akhirnya gue beli hari itu tuh, gue sama temen gue bilang kita harus cari distributor. Gue keliling ke gang-gang, gue tanya preman-preman, bang yang jualan Amer mana, jualan Amer mana. Sampai gue 3 hari gue ngumpulin 3 distributor. Abis itu ya udah, sehari tuh gue pokoknya bisa jual 6-10 kerat. Tangkap polisi nggak? Hampir gue ditangkap polisi. Hampir. Jadi gue digerebek sama Indomie telur. Iya. Sama Indomie telur di kosan gue, tapi guanya lagi makan bakso. Tapi abis itu gue udah gak jualan lagi. Abis itu Covid. Gue selamatin Covid jadinya. Kok lu bisa kepikiran jualan Amer gitu? Ya itu opportunity bisnis, nggak ada yang jualan Amer di Jatinangor. Kalau misalkan orang mau beli alkohol, itu harus 1 jam keluar Jatinangor dan itu macet. Mau bangun tolnya sekarang udah jadi. Kan lu, kalau gue taunya ini anak ini kan imannya kuat cuy. Jadi dia jam 12 malam tuh ngobrol sama gue firman Tuhan, dari situ gue bilang, wah ini anak kayaknya. Bener kan kalau tua diulang-ulang kan ngomongnya. Iya, cuma gue bingung. Kok lu bisa jualan Amer, kok lu bisa salah jalan gitu loh. Belum tobat. Oh lu bandel dulu ya? Lumayan. Oh, baru Tapi tahu. dibanding lu mau bandelan lu lah. Kok lu bawa gue? Lu kan semuanya. Itu maling kalau ketangkep ketawa ya. Kesekak lagi. Lu apa aja bandelnya? Main judi nggak? Enggak, gue sekarang gue judi. Gue arisan aja gak mau gue. Tapi pernah main judi? Pernah main judi? Sekali doang gitu. Oh, cuma sama Mas. Oh cuma sekali. Astaga. Kenapa emang? Enggak boleh. Oh iya. Pernah lah judi. Ntar gue sensor semua video ini. Iya, gue sensor ya. Ini padahal air putih ya. Iya. Yang lain, main cewek nggak? Enggak pernah gue main Cewek lu nggak main? Enggak pernah gue. Oh berarti lu nggak pernah pacaran? Pernah, tapi pernah selingkuh gue sekali. Astaga. Pernah gue. Ih, Celos. Astaga. Ini tayang loh, Celos. Iya ya. Lu selingkuh dari... Jangan deh, ntar di ini. Lu selingkuh dari... Bapak main nonton. Hah? Marah dong ngomong. Iya. Jangan bang. Hah? Ganti. Ya udah, jangan diedit. Gak apa-apa, gue mau denger ceritanya. Setiap orang itu kan punya kisah, cuy. Yang penting kan dia belajar dari kisahnya dia. Yang gue mau nanya, ini waktu kisah selingkuh ini, waktu lu masih sama si influencer itu ya? Enggak. Kenapa lu? Ah, sama si itu? Enggak. Apa gini-gini? Gak pernah gue. Ah, gini-gini apa Wakanda? Hah? X. Gimana sih produser lu? Ini produser bukan? Enggak. Gue mau nanya dulu kisah cinta lu deh. Gue ke kisah cinta dulu nih. Ya kisah cinta tapi yang selingkuh gak usah dibahas ya? Ya udah jangan Oke. bahas. Kisah cinta. Jadi dulu katanya lu sempat 2 tahun tuh jalan sama seorang wanita nih. Ya kan? Tapi ternyata katanya itu bukan pacar lu katanya. Benar gak? Hah? Gimana sih? Gak, ini gue klarifikasi aja. Iya, kalau dia asik. Dia asal nembak aja. Orang tapi kalau
pakai jurus itu orang jawab aja ya bang ya? Ya gue nggak tahu. Walaupun ini padahal di sini nggak ada briefingnya loh. Nggak ada emang. Gue lebih seneng nanya itu. Nembak nggak itu bohong ya guys. Jadi gue 3 tahun gue backstreet sama cewek gue yang sekarang. Yang sekarang nih. Yang sekarang. Yang ini kan? Ya yang ini. Iya. Natasha Putri namanya. Gue 3 tahun Asik. backstreet karena nggak direstuin sama bapak emaknya. Oke. Gitu. Jadi karena gue beda 5 tahun. Oke. Oh dia lebih usia di atas kamu. Iya. Lu 5 tahun ya? Berondong gue. Jadi lu pacaran berapa kali? Seumur hidup gue. Gue lupa bang. Cuman yang beneran dia lah. Oh, berarti lu ada main-main cewek dong. Nggak main cewek Lu, tuh bang. lu, gitu lu lurusin sekarang nih. Kalau nggak orang salah tangkep loh. Iya. Orang taunya nggak. Sekarang gue tanya. Orang taunya kalau di luar ini kan gue nggak tahu tentang lu. Gue pengen ngajak lu ngobrol. Gue pengen kenal. Biar gue sayang. Asik ya kan. Sekarang gue mau nanya. Lu di luaran ditahu sama follower lu. Itu lu pernah punya pacar nggak di luaran? Tahu gue udah publish. Oh tahu. Yang tahu. ini nih yang sekarang. Iya, Berarti iya. cuma satu ini yang follower lu tahu ya? Iya bener. Bener. Oh enggak, sampai sekarang juga yang bener dia doang bang. Oh, yang bener ya. Berarti Gue 24/7 bawa dia. berarti yang lain yang orang pikir itu pacar lu, itu bukan pacar lu. Bukan. Oke, sekarang lurus nih, jelas gitu. Jadi pacar lu itu cuman yang sekarang ini. Iya. Putri Nadia ya. Lu ganti-ganti Apa aja. namanya siapa? Nama lu Denny Susilo. Denny Susilo. Siapa namanya? Natasha Putri. Oh, Natasha Putri Jessica. Apa sih? Siapa Putri namanya? Jessica. Siapa? Natasha Putri. Natasha Putri, Tuma Kakak marganya. Oh, Orang Toraja. Iya, maaf agak budak orang tua ya kan. Ih, kocak bener nih orang ini. Oh, jadi lu pada saat pacaran sama pacar lu yang sekarang lu pernah selingkuh. Sekarang lu cerita, apa yang membuat seorang lu selingkuh? Kita belajar nih. Tapi Natasha, dia udah bertobat belum? Udah, oke. Ini bagus loh. Dia harusnya. Tunggu. Jangan kita lihat negatifnya. Karena gini. Gue pernah ngobrol masalah itu di sini. Ini menarik banget. Banyak orang yang setuju dan gue juga setuju. Ketika orang udah berselingkuh, mereka itu tidak biasanya suka mengulang. Jadi rata-rata kalaupun dimaafkan, mereka tuh pasti akan selingkuh lagi. Tapi ini gue garis bawain. Ada beberapa orang yang sadar diri, tapi sedikit. Apakah kau salah satunya? Itu menarik. Bagus nih, framing bagus, gue lanjutin. Iya, apakah kau salah satunya? Karena setiap orang Gue salah satunya. Oh lu cerita dulu nih, biar kita juga belajar nih. Buat Oke. orang-orang yang selingkuh di luar juga belajar. Pertama awalnya lu selingkuh, apa yang ada di kepala lu waktu itu? Jadi gue itu, intinya gue masih muda. Gue pacaran 3 tahun, gue gak dapet restu sama sekali. Stres kan? Oh karena nggak dapat restu. Gak dapet restu. 3 tahun tuh lama lah menurut gue. Terus abis itu pada saat itu tuh hubungan gue sedang tidak baik-baik saja. Berdua sama dia. Udah gak dapet restu. Terus hubungannya gak baik-baik aja. Terus adalah cewek lain. Pas lagi ada problem itu. Lemah cowok ya. Iya lemah. Cowok memang kayaknya adabnya lemah. Terus abis itu akhirnya yaudah deh. Coba selingkuh. Tapi abis itu gue gak dapet apa-apa menurut gue. Malah dapet ribet doang. Urusan sama dia yang udah gue bangun 3 tahun walaupun gak dapet restu rusak. Terus gue ngerasa gue sama cewek itu gak dapet apa-apa juga. Maksudnya kayak ya udah gue dapet kepuasan sesaat untuk lari doang gitu. Padahal realita gue yang mau gue pursue dari gue udah bina 3 tahun itu adalah buat nikahin cewek gue gitu loh. Iya, lu udah jalan 3 tahun. Iya 3 tahun nggak dapet restu tuh ngotot banget kan. Habis itu ya gue kapok, gue bilang kayak ngapain gue maksudnya selingkuh ngapain gue ngurusin maksudnya gue campurin urusan gue berdua ini dengan orang lain lagi gitu loh. Cuma nambah urusan. Jadi pada saat itu setelah gue selingkuh gue malah jadi lebih berani. Lebih berani apa lu? Gue nothing tulus, gue datang ke rumahnya orang tuanya pacar gue. Kok bisa? Minta restu. Kan lu selingkuh. Tunggu. Jadi, Sebelum kesana nih, biar kita ngurut ya. Karena biar dapat logikanya. Waktu lu selingkuh itu kan karena lu udah pacaran 3 tahun. Terus lu tidak dapat restu. Niat awal lu berarti serius ya? Serius. Oke, serius ya. Iya. Oke. Tapi karena tidak dapat restu, akhirnya lu bingung nih, ujungnya di mana? Iya. Akhirnya dari situ lu mulai mikir apa? Sehingga yang membuat lu akhirnya ada cewek lain masuk, belok. Pokoknya selain hubungan gue tidak baik-baik saja, hubungan
karir gue juga lagi nggak baik-baik aja tuh. Gue lagi kena masalah waktu itu Labuan Bajo. Karena pas PSBB kedua gue dapat brand untuk gue pergi ke Labuan Bajo. Setelah itu gue dapat base kan. Yang rame waktu itu. Nah iya itu gue sama geng gue waktu itu. Kena cancel lo ya? Iya kena cancel. Oke, lanjut cerita. Nah pas lagi masalah itulah gue akhirnya kayak kalut kan kepala semua segala macem. Kayaknya waktu itu tuh yang terang cuman cewek itu doang gitu. Dia bawa lampu. Kurang lebih begitu tuh. Godok. Lanjut. Nah, habis itu ya udah terjadilah perselingkuhan. Perselingkuhan terjadi segitu aja kan. Cepet gitu. Oke. Habis itu Oke. setelah itu intinya ketahuan lah gue selingkuh. Oh, ketahuan sama lu ya? Ketahuan, habis itu gue jujur. Wih, lu gak mau masuk sini ya? Seru dia obrolan dia. Lu gila, lu mau diadu bang bertiga begitu? Enggak apa-apa ya? Boleh gak? Boleh. Sisi. Selamat datang Ibu. Siapa namanya? Naput ya. Iya. Aduh, thank you loh udah mau masuk di sini. Ada lesung pipinya kayak gue ya? Iya. Jangan anak gue lagi ini dulu ya. Bukan Lu mau angkat anak gak? Enggak. Gue mau nanya sekarang. Oke. Minum dulu ya. Minum dulu kalau mau minum. Ini agak-agak berat takutnya ya. Kan ceritanya bapak ini cerita dia selingkuh dari lu. Dan lu tahu 3 tahun kemudian. Enggak. Ini jadi beda. Jurus dia tuh nembak ngasal. Oh gitu. Biar dibenerin nih ya. Kalau orang ya diundang ke Densu ya. Ini briefnya ada nih. Dia nggak baca, dia tembak ngasal. Emang gue di sini nggak pernah pakai brief. Itu brief. Sakit. Nih gue kasih tau lah. Gue kasih tau lah ya. Rada kongslet. Ini gue bocorin deh ya. Di sini kan ada tulisan ya, ada brief ya. Itu untuk membuat si narasumber atau bintang tamunya berpikir, oh gue mau ditanya itu. Padahal gak ada. Tembak ngasal, bener. Nggak, seberapa sering orang kejawab tuh bang, karena lu tembak ngasal. Semua pasti jawab. Karena Akhirnya kejawab. Semua akan jawab pada Itu waktu. psikologi deh kayaknya. Bukan psikologi, so tahu. Karena di sini tidak ada so pinter, yang ada cuma so tahu ya. Nah sekarang Eki mau nanya, kapan kau tahu dia selingkuh? Seminggu setelah gue selingkuh. Berapa tahun kemudian dari pacaran? Enggak, jadi berapa tahun ketika Sebelumnya dia nggak pernah selingkuh? ketika dia selingkuh, sebenarnya gue udah feeling. Iya cewek begitu. Iya. Terus. Tapi kan biasa kan namanya pembelaan ya. Jadi kayak ya gitu deh pokoknya hal-hal. Aduh gue nggak tahu harus yang mana yang boleh diomongin mana yang enggak. Makanya Nanti gitu. kita edit yang nggak mau diomongin. Bohong. Ya itu bohong sih sebenarnya. Terus pokoknya gitu. Terus ketika enggak seminggu sih kayak beberapa hari menjelang seminggu gitu, gue konfront gitu. Oke. Langsung datang, langsung tanya kayak kamu yang jujur atau aku yang ngomong, gue bilang gitu. Lu tahu ada bukti? Ada bukti kayak baca. Ada. Bukti lu apa waktu itu? Buktinya satu pertama feeling. Feeling aja. Ya, yang kedua tuh ada satu momen di mana semua orang ngumpul di suatu rumah. Terus gue tiba-tiba ditelepon sama adalah satu teman gue gitu kayak, tolongin dong ban gue pecah bla bla bla, gue nggak bisa pulang. Terus gue kayak rumah lu jauh banget, gue nggak bisa nganterin. Nggak apa-apa tapi datang aja dulu gitu. Pas gue datang kayak udah jebret 20 orang. Terus kayak ada apa nih gitu. Terus ya udahlah jadi gini. Bla 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 gitu. Oh dia ngeles. Enggak, dianya nggak ada. Jadi semua orang udah punya bukti gitu. Terus dikasih tahu. Terus gue cuma kayak diem doang sih kayak sebenarnya gue udah feeling. Tapi lu semua kasih taunya telat. Orangnya udah nggak ada. Akhirnya lu konfrontir. Iya. Konfront setelah dia ngumpul sama teman-teman gue yang ngasih membeberkan fakta bahwa gue selingkuh gitu. Iya. Gimana lu konfrontir dia? Lu ke tempatnya dia? Iya. Buk pintu nih. Jebret. Gue bangunin biasa. Oh bangunin. Oh dia tapi ini sih pelan-pelan banget sih. Gimana cerita. Itu bangunin biasa gitu. Terus itu ngomong itu kata pertama kata pertanyaan itu, kamu mau jujur atau mau aku yang bilang? Iya, Tunggu, bangun dulu dong, bangun. Los, gitu. Gitu kan. Gitu, Los. Ini reka adegan gitu Iya. Aku tidur nih. Tidur. Ya udah bangun aja, bangun. Sayang gitu. Sayang apa sih, Los? Marcel. Kalau udah marah manggilnya Marcel. Lu udah tahu tuh. Pas dia Marcel. Emang iya? Iya.
Ya itu Kayak vocab gitu deh. list gue nggak Vocab. ngerti. Oh berarti lu nggak Marcel. Nah karena dia panggilan rumahnya kan Marcel. Iya. Kalau lagi baik kan sayang. Gue sebenarnya kalau gue marah tuh Marcel, jadi mulai hari ini lu tau kalau gue manggil lu Marcel gue marah Oh lu gitu nggak ya. tahu ya? Gue nggak tahu. Nggak peka berarti. Cewek gitu. Jadi dia Suka ada. bikin vocab sendiri. Iya itu untuk ngasih kode kepada kita dan memberitahu kita kalau kita itu nggak punya sensitivitas terhadap mereka. Itu lu kali. Itu lu hidup lu. Lu kayaknya dulu sama Iya. gitu. Marcel bangun. Iya. Duduklah dia. Iya. Kok kasih kopi. Aduh mukanya merah deh. Iya, kok kasih kopi. Enggak pakai kopi, enggak pakai minum. Langsung aja Apa tembak. itu? Itu kamu. Itu tadi bener diulang mulu nih Tiga orang kali tua nih. loh. Jadi dia tanya, kamu mau ngaku apa? Kamu mau jujur atau aku yang bilang? Iya, gitu. di situ Terus dia bilang, udah aku aja yang bilang gitu. Terus kemudian lu jawab apa sama dia? Itu gue ceritain. Udah nih, udah lu Brief cerita. riset. Udah terus gue diputusin. Kok yang putuskan dia? Iya. Terus lu selingkuh lagi? Terima, gue terima. Enggak lah, tobat gue. Oh lu tobat di situ? Langsung tobat gue. Ah ini Gue orangnya nggak perlu 2 kali punya belajar. Itu prinsip hidup Iya, gue. iya. Lu tobatnya gimana? Ya gue tobat, gue bilang, lu kasih gue waktu, gue buktiin. Gitu, bener dikasih waktu sebulan gue sampai, pokoknya sebulan sama gue gini. Ini Enggak, tuh kejadian enggak. seminggu sebelum minta restu kan? Enggak Bener seminggu, besoknya. Oh iya, bahkan besoknya minta restu. Oh gini. Jadi gini. bener dong. Sabar bang, kan lupa inget. Itu kan Udah kayak lupa. bukan sesuatu kejadian yang kayak kita bahas gitu loh. Iya, yang tua Jadi- gue yang lupa-lupaan lu. Ya elah bang, lu coba setahun lalu lu ngapain bang? Lupa. Menit detik sekarang kan Lanjut, lupa. lanjut, Jadi lanjut. besoknya itu gini, gue jadi di konfront sama dia sehari sebelum gue mau minta restu. Jadi gue mau minta restu itu besok sebenarnya kedengeran jadi ini banget ya. Maaf ya Bapak Ibu. Ya Gua minta maaf manggil- dulu. Iya, gue manggil orang tua dia Bapak Ibu. Nah, itu sehari sebelumnya itu gue diputusin. Tapi besoknya gue tetap sesuai schedule. Gue ke rumahnya, gue bilang gue mau nikahin gitu. Gua minta Oke, restu. walaupun udah diputusin dan Waktu itu gua ketahuan diputusin. nih. Nah, jadi hari itu pas gue diputusin gue ngomong, ini sebenarnya jangan ditiru ya, ini nggak ada bagus-bagus ya. Tapi gue bilang penentu hubungan kita ya udah besok aja. Ketika kalau misalkan maksudnya malam ini kita doa, kalau misalkan sebenarnya banget ya abis selingkuh suruh minta doa ya. Kita doa kalau misalkan emang kita ini meant to be gitu loh. Tandanya adalah besok aku dapet restu gitu loh. Dan tinggal kamu gimana caranya time yang healing gitu. Tapi kan lu udah diputusin sama dia. Udah. Iya kan, ini jadian lagi bang, makanya Tunggu 2 tahun dulu, lagi jangan kesini dulu. Kita ke sono, kita mau belajar ini dari pengalaman kalian. Iya, pokoknya akhirnya gue besoknya tuh, Iya. gue minta restu. Lu datang nih. Gue datang, walaupun lumayan chaos lah itu. Chaos. Datang jam 6 sore buat makan malam. Ya, selesai Kan gue jam kabarin 2 dong di grup keluarga gitu kayak ma apa nanti malam Sales mau datang ya, mau besok malam mau datang, mau ajak makan malam bersama gitu. Terus langsung kayak mau ngapain gitu. Terus Mereka tahu. mereka tahu bahwa gue sebenarnya deket sama dia. Kayak ya orang tua pasti tahu nggak sih Pasti sebenarnya? tahu lah. Pasti kan tapi pura-pura nggak tahu aja. Tahu kalau ada kejadian kalian yang. Oh enggak, kalau selingkuh. Oh lo enggak. selingkuh ini makanya jadi tahu lo emang mbak. Aduh om maaf om. Oh iya. Tapi udah lalu kok. Udah lalu. Tunggu, lalu. lanjut cerita chaos. Kenapa bisa jadi chaos? Ya terus karena memang dari awal tuh mungkin setahun pacaran udah pernah diwanti-wanti gitu, kayak maksudnya kayak ngapain sih kamu tuh udah umur berapa gitu, cari tuh Dia suruh nikah lah. jangan yang buat bercanda gitu, karena kan jauh banget kan umurnya 5 tahun kan. Kamu lebih tua 5 tahun. Iya gitu. Terus Dan- pada waktu itu tuh dia baru umur 19 mau 20. Bener juga Gitu. sih. Terus aku kan 20 kayak baru udah 1 kali? iya 20, baru 20. Baru Iya, 20. minum alkoholnya belum legal tuh bang. Iya, tapi bener juga pemikiran orang tuanya. Maksudnya, Benar, secara orang tua gue setuju banget. Maksudnya kalau gue punya anak, nggak mungkin lah anak gue lepas ke bocil gitu. Jadi ceritanya orang tua lu dari awal kagak ngerestuin lu jalan sama dia nih. Iya. Tapi lu backstreet kan. Iya. Nah dalam 3 tahun itu ketahuan lah bocah selingkuh. Betul. Ketika ketahuan bocah selingkuh lu putusin. Iya. Besoknya dia dateng ngajak Dateng. keluarga makan. Kok pertanyaan gua, lu masih terima dia? Karena maksud gue kayak ya udahlah nothing tulus juga, paling enggak ya, kalau emang enggak ya udah, kalau emang direstuin ya ntar gue pikir lagi gimana cara gue maafinnya gitu. Oh lu kalau misalkan gak direstuin masih mau ngotot sama gue? Maksudnya?
Kan itu tadi barusan dia ngomong gitu. Enggak, maksudnya kalau misalkan gak direstuin ya udah kan udah putus juga. Iya benar. Kan udah putus terus datang ke rumah nggak direstuin. Oh ya udah berarti emang bukan jalannya. Oh iya. Tapi kalau Ambil terus kepedean ternyata direstuin, ya berarti gimana caranya gue tinggal maafin lu gitu gimana? Itu Oh urusan gue. jadi lu ini Maafin tapi belum tentu sama aku kan gitu maksudnya. Aduh gimana sih ini orang? Kok jadi lu yang lemot deh? sabar Pak, sabar. Sebentar ya. Lu Bapak juga ngobrol marah. sama Daun ini dulu bentar ya. Saya mau ngobrol sama Ibu Natput ini ya. Iya. Jadi ceritanya lu juga mau tahu nih, Iya, kalau dia kepo. datang ke rumah ini apa yang akan terjadi dan Benar. seserius apa dia gitu kan. Betul, gue mau lihat nyalinya sampai mana. Cakep. Gitu. Akhirnya datang. Datang. Chaosnya di mana? Makan jam 6 sore. Heeh. Perkiraan kalau disuruh tebak pulangnya berapa? Kalau makan buat ngobrol 10, 11 paling lama lah. setengah 2 Eh, pagi. apa yang terjadi? Banyak gonjang-ganjing. Pemain film gitu. Coba cerita Ji. Seru Ekspresif banget guys. Gue tegang nih. Beneran nggak sih? Iya, beneran. Gue sangat menikmati cerita ini. Gimana apa terjadi? Ini nggak apa-apa nggak ya? Cerita. Iya, ada banyak hal yang kita terlalu sensitif untuk kita ceritain. Iya, nggak juga apa-apa, sih. nggak apa-apa, nggak Tapi perlu. pokoknya intinya ya secara orang tua memprotek anaknya dari ujung kaki sampai ujung kepala semua ditanya. Kayak lu beneran, lu yakin, lu umur berapa, anak gua umur berapa, Mau ini kayaknya kapan? emang lu mau jadi apa gitu. Karena kan dia di titik itu karirnya juga belum Baru yang- banget, baru 3 bulan. banget. Heeh. 3 bulan karir. Jadi kata stabil tuh nggak ada, yang kayak orang ngelihatnya sudah berkarir pun kayak ya lu masih barangkali mungkin orang lihatnya masih hoki aja, lu masih awal-awal anget-anget di depan gitu. Jadi mereka juga kayak mikir kayak yakin gak sih lu mau maksudnya kayak Iya, mau iya. seserius itu gitu. Nah, lu pas ditanya-tanya emosi dong. Enggak. Nah, gue itulah baiknya Tuhan. Gue tuh sebenarnya emosi gue nggak stabil. Oh, lu- Emosi gue tuh nggak stabil. Itu kekurangan gue. Bener, gue ngomong dari awal nih orang ngablu. Nggak ada hubungannya bang. Emosi nggak stabil sama ngablu. Bener nih nggak stabil gue jadi. Sabar ya. Enggak. Jadi. Gimana? Gue udah intinya gue sebelum ini gue berdoa gue bilang gue akan give the best. Maksudnya gue akan tetap gue akan super perjuangin ini restu dan gue akan perjuangin ya maksudnya untuk dia konfront gue dengan cara itu aja menurut gue alasan apa lagi tuh gue nggak sama dia gitu loh. Karena ya sabar banget dia sabar banget dan mungkin dia salah dua wanita yang bisa ini kali apa namanya iniin sabar sama gue gitu. Satunya emak gue, duanya dia. Oh iya, cakep. Baru gue iya, oke. Terus pada saat lu ditanya-tanya, lu jawab dengan naik turun emosi lu tuh. Enggak, tenang, super tenang, super tenang gue. Tapi akhirnya kenapa jadi panjang? Malah dia yang emosi. Iya karena emak gue nangis. Lu akhirnya emosi ke dia. Enggak, dia Enggak. emosi malah belain gue. Karena Oh, paham gue. Iya, iya. Karena emak gue merasa bahwa kan namanya backstreet ya. Jadi gue mau nggak mau gue harus banyak bohong. Banyak bohong dalam banyak hal. Terus gue tuh sebenarnya Terakumulasi lah. iya terakumulasi gitu. Terus sebenarnya kan dari awal karirnya gue udah bantuin jadi manajernya kan. Oke. Terus Walaupun gue baru 3 bulan. walaupun ya. baru gitu. Terus gue meninggalkan karir gue di perusahaan gitu, kantor tuh ya udah bye-bye, terus gue kerja bareng sama dia gitu. Nah jadi pokoknya intinya gue banyak bohong sama mak gue. Terus mak gue tuh merasa kayak anak gue tuh jadi tukang bohong gara-gara pacaran sama lu. Iya, itu pasti. Anak gue jadi bandel nih. Pokoknya semuanya jadi kayak nggak ngebelain orang tua, Pulang jadi nggak malam. pulang malam, nggak membela orang tua nih gara-gara lu gitu. Iya. Plus dia ngebelain gue lagi itu. Iya. Jadi menurut Cewek gue pasti gitu, gitu ya. Ci. Itu. Malah ngebelain cowoknya. Iya, karena nggak semua tapi rata-rata. Karena gini, cewek itu kan dia ngikut sama cowoknya. Apalagi mereka mencintai dengan emosinya, dengan perasaannya. Kalau cowok kan pakai logik gitu. Bener. Makanya gue selalu bilang, kalau di dalam prinsip gue ya, laki-laki itu harus takut pada Tuhan. Setuju. Iya kan? Satu. Kemudian perempuannya harus menghormati prianya. Dan prianya harus menyayangi wanitanya. Karena akhirnya si cowok ini yang jadi acuan. Iya. Nah, tapi wajar lah, dia masih muda juga kan ya. Dari apa yang lu alamin itu yang membuat kan orang tuanya nggak yakin dong ya. Bagaimana caranya akhirnya ngeyakinin? Udah chaos tuh. Intinya waktu itu gue bilang gini lah. Sebenarnya 3 tahun itu berat banget buat gue. Karena waktu itu tuh urusan
hubungan gue tuh bukan gue doang yang ngurusin berdua dan orang tuanya gitu, banyak ikut campur orang lain lah. Nggak usah diterusin ya. Ya intinya gitulah. Abis itu memang orang tuanya juga pada saat itu tuh sempat ngejodohin dia juga waktu itu. Lu Sama kenal yang dijodohin? seseorang lah. Kenal. Lu mau? Enggak. Nah, ini adalah dia milih gua gitu loh, dibanding orang yang dijodohinnya udah jelas bebet bobot bebetnya. Iya kan, makanya di jalan sama lu 3 tahun. Iya, itu sebenarnya itu salah satu faktor juga. Terus Ya gue cuman bisa ya gue bilang maksudnya selama 3 tahun ini saya nggak mau dianggap bercanda. Maksudnya kan yang dipermasalahan waktu itu kenapa setelah 3 tahun baru datang gitu loh. Iya, benar. Selama ini kenapa harus bohong-bohong? Kenapa anak saya kayak diculik gitu loh. Iya. Kayak kalau jalan tuh nggak boleh ngomong sama kamu apa segala macam. Karena sebenarnya ya dengan saat itu juga ya pasti diomelin gitu loh. Itu maksudnya secara jujur ya. Di situ gue bilang kayak sekarang saya lebih jelas hidupnya Pak, gue bilang gitu. Terus kayak saya sekarang udah punya karir, saya melihat karir saya akan panjang di sini, saya akan melihat saya bakal bantu banyak orang di sini. Saya mau bawa anak bapak untuk dampingin saya waktu itu. Itu gue bilangnya gitu. Abis itu kenapa saya nggak datang selama 3 tahun ini? Karena saya nggak mau ujuk-ujuk datang jadi bocil ingusan yang baru masuk kuliah. Habis itu bilang mau ngelamar anak bapak gitu. Itu yang gue bilang. Habis itu Dijawabnya apa? ini sebenarnya sih yang bikin chaos. Kau pikir kamu sekarang udah punya kerjaan? Kau pikir anak saya bisa dibeli pakai duit gitu? Diem dong gue. Tapi sebenarnya ngetes. Terus. Gue yakin, oh ini ngetes nih. Terus lu pikirnya ngetes? ya gue pikir karena sepanjang ini gue sebenarnya conversation-nya sama nyokapnya. Iya, bapaknya Iya, bapaknya tiba-tiba diulti lah gue itu. Kau pikir anak saya bisa dibayar pakai uang? Terus gue bilang, enggak Pak, tapi saya yakin dengan saya punya karir sekarang masa depan saya sama anak bapak lebih jelas. Itu yang gue bilang. Terus ya udah ganti topik. Maksudnya gue tapi lega banget, tapi itu gue gemetaran banget jawabnya. Maksudnya ya dibanding saya datang pas saya nggak punya penghasilan sama saya punya penghasilan pasti beda Pak. Maksudnya saya nggak akan bisa jawab pertanyaan ini waktu itu. Gue bilang gitu. Saya bisa jawab pertanyaan ini sekarang karena saya yakin karir saya akan panjang di sini. Jadi yang membuat mereka yakin jawaban itu tadi aja? Ya dan ya abis itu nyokap bokapnya nitip lah. Maksudnya kamu harus bawa Putri jadi anak yang lebih baik. Bawa Putri bisa lebih dekat dan hangat sama keluarganya. Bawa Putri supaya bisa dekat sama kakaknya. Bawa Putri supaya bisa Ujangan-ujangan lah ujangan supaya bisa lebih terbuka. Tiba-tiba langsung ngasih wejangan, maksudnya switch langsung ditanya gitu? ditanya dulu. Tanya apa? Tanya satu-satu. Jadi kamu yakin kamu cinta? Oh iya. Gitu. Kamu yakin kamu cinta ya benar. Wah itu Terus, tegang ya, sih. aku lupa. Abis itu gue ditanya juga, kamu yakin kamu jadi cinta gitu. Terus aku kayak malu-malu gitu kayak. Pakai air mata. Enggak, abis itu pakai air ngomong. mata dong. Nangis. Iya, pakai Tapi air karena kan udah berantem gitu. Iya gitu. Oke. Iya malu gitu ya. Iya. Iya. Dia nangis ya? Enggak. Gue susah nangis. Laki banget nih orang nih. Kagak gitu bang. Lu dia pas ditanya, gue tanya kan, kamu yakin nikah sama anak saya? Yakin? Gitu gue kalau gitu langsung gue. Apa jaminan kamu tidak akan macam-macam sama anak saya? 3 tahun saya jaga Pak. Saya masih kecil waktu itu saya nggak ngapa-ngapain. Itu jawabanku kan? Iya gitu. Jadi kamu sama anak saya selama 3 tahun backstreet ini kamu nggak ngapa-ngapain sama dia? Enggak. Bohong atau benar? Masa gue bilang bohong gitu? Benar lah. Menurut data saya kamu selingkuh di sini. Padahal baru kemarin tuh. Tapi kalau ketahuan selingkuh gue nggak akan Selesai sih itu. Selesai gue. Untungnya sekarang udah masuk Itu tahun makanya kelima nih. gue percaya Tuhan tutup. Sebenarnya semua orang punya kejelekan, Tuhan tutupin aibmu, itu gue percaya. Betul, itu gue juga percaya. Tidak ada manusia di dunia ini tidak punya aib. Ini masalahnya adalah kita ditutup atau enggak, atau dibuka atau enggak. Benar. Yang ditutup bukan berarti lu boleh sombong, yang dibuka bukan berarti akhir dari segalanya. Yes. Karena yang dibuka ada pembelajaran, yang ditutup hati-hati arogansi. Cakep. Bijak banget. Ini makanya orang pada suka nonton curhat bang nih. Enggak, gue gara-gara telepon sama dia 12 malam. Iya. Jadi siapa yang nelfon? Lu masih. Nah sekarang gue mau nanya. Akhirnya apa yang membuat
lu yakin ini orang tidak akan, maaf ya, gue bukan ngejudge lu ya. Nggak apa-apa. Ini keresahan orang aja. Iya. Membuat dia nih nggak akan selingkuh lagi. Pada awalnya semua orang pasti inilah nggak langsung yakin gitu kan. Maksudnya orang salesman jual apartemen aja walaupun tuh benda mati lu juga nggak langsung 5 menit langsung mau beli kan. Apalagi ini kan investasinya diri lu, seumur hidup lu, waktu lu gitu kan. Yang pertama sebenarnya karena gue orangnya sebenarnya penasaran kayak ada nggak sih orang yang emang bener-bener bisa abis itu nggak kayak gitu lagi gitu. Sama lagi Ya gue kan? penasaran. Iya kan? Semua orang yang nonton penasaran, cuy. Penasaran. Iya, karena gue nggak mau berat sebelah. Karena banyak kan yang tidak, cuy. Iya, Iya. karena pasti itu yang beneran karena orang tuh akan mengira itu menjadi habit, menjadi apa. Tapi yang kedua, pada waktu itu, pada masa kelam itu, kita berdua tuh seperti bukan pribadi kita yang sebenarnya. Jadi dua-duanya tuh lagi kayak berubah banget gitu loh. Sebenarnya ini sih Bang, karena kena duit kena angka. Walaupun faktornya itu enggak jadi sombong, star syndrome enggak, tapi kita tuh kayak bingung gitu loh. Kayak masa transisi gak sih? Iya. Masa transisi. Kayak gimana? Gitu jadi aneh. Jadi kayak aneh, jadi kayak orang berbeda. Apalagi tadinya pacaran tok, abis itu pacaran sambil kerja. Iya. Itu sih. Anehnya gimana? Aneh, jadi kayak banyak Kecampur. Iya. Kan itu waktu itu problem kerjaan ada. Iya. Problem di dalam ini ada. Iya. Semua kalut tuh. Terus kita kan belum bisa nge-breakdown di helai per helai ini problemnya mana sih? Sebenarnya kita berantemnya gara-gara apa sih? Berantem yang hari ini tuh gara-gara apa sih? Berantem yang besok tuh gara-gara apa sih? Kenapa gue selingkuh? Nah, sampai akhirnya kita sorted out-nya pun ya setahun lalu lah baru bisa ngobrolin ini berdamai yang kayak aku tuh selingkuh tuh sebenarnya gara-gara ini. Oh, Dulu dia mikirnya gue selingkuh karena star syndrome. Padahal belum terkenal banget. Oh, lu mikir dia selingkuh? Iya. karena Dulu dia star mikirnya gitu. syndrome. benar. Iya. Padahal dia selingkuh karena dia stres mentok sama lu gitu. Betul. Karena kita kerja bareng, tapi kita pacaran juga. Tiap hari ketemu, urusin kerjaan harus Itu kayak ngobrol kutukan berdua. banget sih sebenarnya kerja bareng pacar. Jadi gue ngeliat dia sebel. Tapi kalau orang sebel muak kan pasti pengennya cari kesenangan dong. Harusnya cari kesenangan gue di pacar gue dong. Tapi gue nggak bisa lari ke dia juga. Jadi gue ngeliat dia sebel, terus kelakuannya dia apapun itu juga menurut gue nyebelin. Tapi dia ngeliat gue juga dia sebel. Jadi kita menurut gue kayak bukan orang yang sesungguhnya aja gitu. Kayak dua-duanya lagi kalut aja. Tapi kerja bareng. Ini Tapi kerja kerja bareng. bareng mau nggak mau. Ih, aneh banget. Aneh Itu banget. foggy banget sih, nggak bisa mikir jernih. Dulu ya. Jadi kayak lagi berantem tapi harus ada posting apa ya udah gue Iya, dia tapi nggak mau ngomong nih, nggak mau nggak ngomong. Yaudah gue ketik aja. Padahal misalkan dia ada di situ gitu. Ya gue ketik aja. Itu lu gue udah belum harus ada tim, posting. jadi gue berdua doang. Itu chaos banget. Jadi hubungannya sebatas kerjaan loh jadinya. Jadinya. Oh, Lovi-Dovinya hilang dong. Lovey-dovey Iya hilang, udah. karena waktu itu sebenarnya kita pikir hemat ya. Iya. Pacaran sambil manajer ya. Benar. Agak. Jadi sekarang nih misalkan kalau ada orang datang kok bisa sih pacaran sambil manajer. Kalau lu baru mau mulai mending jangan. Mending lu pisah. Benar. Kecuali lu udah siapin mental lu juga. Emang Iya, kenapa jadi lewatin. boros? Bukan jadi boros, Oh, tapi ya enggak. itu perjuangan menuju ke berantemnya itu nanti ke kalutnya itu tuh pasti bakal Karena ada. kecampur-campur. Stres. Stres. Keluaran. Kan bukan, gue nggak boros. Jadi maksudnya gini, misalkan biasa orang kerja di kantor ada problem di kantor nih. Iya. Gitu kan. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah maunya kan voice callan sama pacarnya, Tenang. cerita di kantor ada ini nih aku gitu. Lah gue kagak bisa. Orang pacar gue yang gue problem di kantor. Lihatnya dia lagi. Oh, Ternyata iya. dia lagi. Oh. Gak mungkin dong gue kayak orang gila. Di kantor nih kita berantem gitu. Pas pulang kita video call. Sayang tadi aku di kantor. Oh, iya. Aku problem sama manajer aku gitu. Manajer gue dia. Lucu lagi. Iya. Gak mungkin kan. Ih, lucu. Berarti akhirnya selama masa itu masa yang stres. Stres. Berarti sempet goyang dong. Goyang. Jadi nikah apa enggak nih? Udah minta ke orang tuanya, bener ya? Iya. Iya kan? Sempet goyang. Saya jangan ke lu dulu. Gue mau ke dia. nih. Aduh, apa nih? Tapi Tahu biasanya ini cobain kita jangan langsung. berani bohong sama Bapak Densu. Apa? You waktu goyang, you ada belok-belok tipis nggak nih? Enggak, Sama sekali. sama sekali. Apa yang membuat lu teguh? Teguh untuk gak selingkuh maksudnya? Atau apa? Tidak ngambil second option. Karena cewek, mohon maaf saya tidak Ya. menjudge. Rata-rata Saya- mereka saya- berpikir jauh ke depan. Iya, betul. Jadi ketika ada satu kondisi yang mereka rasa ini bisa tidak sesuai dengan harapan mereka udah punya option. Betul. Biasa betul kan? Iya. Apakah kau melakukan itu? Terus juga biasa orang kan pasti kalau lagi problem, dia nanya sama orang lagi, menurut lo gimana, menurut lo gimana. Pada saat itu, aku berusaha untuk aku menyelesaikan ini
dengan diriku sendiri dan dengan Tuhan. Udah, Anak itu doang. Tuhan bang. Ini wanita nggak sembarang cuy. Kalau sesuai omongannya Gue gak ya. mau nangis. Kan nggak sesuai omongannya ya. Rica gitu doang. Beneran. Aduh, kau ini mahal nilainya. Oh, makasih. Mahal. Gue sering ngobrol di banyak tempat, banyak yang kayak nggak nangkap. Ada wanita yang kita nilai dari value-nya. Ada wanita yang dinilai pria dari harganya. Ini values-nya mahal cuy. Kalau benar sesuai. Karena ketika dia ditinggal sendiri cuy. Dia tidak meninggalkan kau berperang. Iya. Dia bertahan dengan Tuhannya. Emang dia mah luar biasa bang. Gue udah gak pakai mikir. Ya maksudnya gue sekarang sama hubungan sama bapak ibunya juga baik banget. Maksudnya gue tuh yang sampai udah bisa sama bapak ibunya nyari rumah bareng. Gue kalau ngeliat ke belakang ya, kayak maksud gue kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau gue nggak tetap teguh, besoknya gue cari restu, terus kitanya tetap maksudnya berusaha untuk sort it out gitu. Sampai maksudnya itu 2 tahun lalu gitu loh. Sampai sekarang kita bisa gini. Jauh banget. Jauh banget. bedanya. Jauh banget. Pada saat dia lagi berteguh sama Tuhannya, lu goyang lu ngapain? Sama. Itu janji kita kan. Jadi pas gue ketahuan selingkuh, gue bilang kita bawa ini dalam doa. Kalau misalkan tandanya udah jelas nih, gue dapet restu, berarti fokus kita cuman gimana caranya kita bisa nikah gitu. Gue mau nanya tentang kedekatan lu dengan Tuhan dong. Kalian ini masih muda ya? Gue mau nanya jadinya. Iya. Dia lebih tua dari gue sih. Iya. Ya gue anggap lebih muda lah semuanya. You kenal Tuhan dari mana? Gue itu jujur ya, gue sempat kecewa sama Tuhan karena gue gak dapet restu sama dia nih. Pada momen Pada nggak dapet momennya lah, restu. pada momennya. Habis itu gue sempet kayak ateis, kayak orang kepinteran gitu, cari sini, cari sana, cari sini, cari sini. Gue bisnis dijatuhin. Akhirnya gue langsung curhat sama emak gue. Kenapa kayak kesurupan? Karena emak gue ngajak gue baptis, gue nggak pernah mau. Gue bilang tunggu sampai Koko yang ada gerakan hatinya. Habis itu kayak itu gaung. Gue pernah nangis mabok, tapi nangisnya doa Bapak kami. Iya di kosan. Itu pas mau tobat. Itu. Kayak gimana lu nangis doa bapak kami gimana maksud lu? Mabok. Itu mabok tapi iya nangis tapi lama-lama doa Bapak kami gitu berkali-kali. Itu gua nggak tahu ya itu ada spiritual ini apa enggak, cuman gue ingetnya doa Bapak kami. Itu gue nangis karena gue stres, bisnis gue gagal, apa segala macam. Karena dulu gue emang suka coba-coba. Lu berpikir diri lu akan jadi kayak sekarang gak sih? 2 tahun lalu ya, setelah gue dapet restu, setelah kayak problem-problem besar gue yang selama ini gue gumulin selesai, gue bilang, gue kalau gue bisa kompak sama dia gitu loh, berkat gue nggak akan ada bisa-bisa, menurut gue. Kenapa lu berpikir gitu? Gue berpikir seperti itu dan diafirmasi. Bapaknya BTW pendeta. Bapaknya ngomong gitu juga sama gue. Tanpa gue ada obrolan kayak gini gitu ya. Kayak kenapa kamu yakin karir kamu naik gitu? Wajar sih kalau dia deket sama Tuhan karena bapaknya pendeta. Yes. Lu bapak lu? Bapak gue gak tahu bang gimana. Gue selalu bercanda nih. Bapak gue lagi ngejar matahari tuh di GTA tuh sampai mentok. Gak tahu bang bapak gue di mana. Maaf ya. Gua Nggak apa-apa bang, bukan lu kan ini juga ya. gak ada kan? Iya. Tos, Kampret, tos. iya. Pertanyaannya adalah figur siapa yang lu jadikan sebagai contoh untuk kelaki-lakian lu itu? Bapak gue tetap. Serius tapi lu? opposite. Hah? Gue bikin bapak gue harus opposite bapak gue. Gitu. Lawan kata Jadi dari bapaknya. kenapa gue nggak ngerokok? Kenapa? Karena bapak gue ngerokok. Kenapa gue kerja lebih keras? Karena yang gue dengar dari mama gue karena bapak gue males-malesan gitu. Kenapa gue harus outstanding gitu? Karena bapak gue nggak kerja gitu. Kenapa gue kalau ngomong harus jelas, tegas, ringes, to the point gitu? Karena bapak gue kalau ngomong ngablu gitu. Tapi lu sebenarnya ada kekecewaan nggak sama papa lu? Dulu mungkin kecewa kali ya. Ada sedikit. Karena kan kayak gue Cina nih, gue pendek. Gue selalu kasih tahu. Iya kan? Terus gue bukan orang kaya gitu loh. Jadi gue pasti kena bully tuh. Kan pas gue balikin bully, bapaknya dateng. Gue nggak ada. Jadi gue terima aja sendiri. Emak gue sibuk kerja. Jadi kalau bapaknya dateng, gue cuma bisa ya udah om, iya om gitu. Itu gue dulu kayak mana sih bapak gue gitu. Gue nggak bisa pamerin bapak gue. Keren juga dia anak. Kalau dulu ya, dulu gue dibully banget. Iya. Jadi dulu misal gue berantem gitu di komplek main bola gitu, berantem pukul-pukulan, Iya. bonyok sama bonyok nih.
Cuman bedanya gue pulang ke mbak gue, anak mbak gue, taunya gue udah abis berantem, terus dia balik lagi ke depan rumah gue sama bapaknya, selalu begitu. Jadi gue pikir ya itu gue harus main up. Jadi mau bapak-bapak, mau om-om, mau abang-abang, gue harus bisa tetap ini main up. Wah, Yu sih keren juga berdua loh. Yang gue mau tanya sama Yu ya. Apa tuh? Yu kalau ngelihat dia nih ya, apa yang lu lihat dari laki-laki ini? Daya juang. Itu yang gue lihat dari laki-laki itu. Ya. Kenapa daya juang? Karena orang kalau nggak punya apa-apa, kalau dia udah nggak punya daya juang untuk hidupnya sendiri, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain. Lu punya banyak duit aja, lu nggak punya daya juang, ya duit lu akan jadi sampah aja di situ. Apalagi lu nggak punya duit, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue ya. Apalagi? Yang kedua, ternyata dia bisa berubah. Gitu. Dan dia sabar sebenarnya. Menghadapi gue tuh dia sabar. Itu ya? Sama-sama. Sama-sama. Dia juga sabar. Karena gue orangnya cepet. Waktunya lu ngomong. Oh iya. Dia dulu. Oh ada satu lagi. Dia ternyata sangat dewasa. Apanya yang sangat dewasa menurutmu? Banyak pemikiran dia tuh, bahkan aku punya sahabat yang berdeket banget tuh, satu doang. Sahabatku ini namanya Sarah. Sarah aja bisa bilang bahwa pemikiran dia lebih dewasa dari aku. Karena emang kadang tuh ya gitu deh. Mungkin orang lihatnya dia kan kayak guyon gitu kan, kayak lelucon gitu. Tapi sebenarnya ada sisi serius banget ya, dia tuh juga ada. Yang tidak mau dia tonjolkan. Iya. Karena dia tahu dia tidak perlu melakukan itu. Betul. Iya, karena dia merasa sudah tidak perlu pinter lagi. Pinter nggak menurut lo ini anak? Pintar. Pinter kan? Tapi yang kita lihat kebodohannya kan? Betul. Karena dia tahu yang paling laku itu. Gak gitu bang, lu mau gue pamerin? Gue bisa pamer. Gue kasih tahu sama lo, ada orang yang kalau kelihatan pinter laku, ada yang kalau kelihatan pinter nggak laku. Tapi gue yakin gue kelihatan pinter laku. Dari mana? Tapi belum bang, masih banyak jerinya kan gue keluarinnya pelan-pelan lah. Weh, banyak senjatanya kali lu ah. Iya dong, kan gitu memang iya. di dunia media. Oke, sekarang waktu lu ngomong ya. Oke. Apa yang lu lihat dari wanita ini? Ya. Gua. Iya, yang kemudian lu mau komit sama dia, lu mau jalan. Sebenarnya gini sih, kalau gue ya, jadi Olin bingung. kaget. Jadi menurut gue, sebuah pasangan itu, sebuah pasangan. Sepasang pasangan. maksudnya itu a partner gitu ya? Iya, a partner gitu. Iya. Menurut gue, Yes. bisa hidup bertumbuh saling kasih makan satu sama lain gitu. Maksudnya dalam banyak kebutuhannya. Itu ketika kita dua-duanya komitmen untuk grow atau untuk grow each other up gitu. Jadi mau sejelek apapun, misalkan dua-duanya narkoba gitu loh, atau dua-duanya mabuk-mabukan, dua-duanya nggak punya kerjaan. Kalau dua-duanya komitmen, oke kita akan berubah hidupnya, kita akan sukses ke titik ini. Dua-duanya ngeliat visi yang sama. Menurut gue itu tetap inevitable. Mereka nggak akan bisa kesentuh. Kalau mereka berdua ya. Tapi siapa yang mulai? Jalaninya berdua, tapi siapa yang mulai? Harus ada yang mulai, nggak mungkin nggak ada, benar kan? Benar sih. Benar, salah satu dari dua itu. Terjadi untuk Komitmen. Betul. Tapi siapa yang harus memulai? Wanitanya kah atau prianya? Itu pertanyaannya. Kita nih misalnya sama nih, kita berdua nih, lu berdua lah ya, lu berdua nih anggap lalu narkobaan berdua. Tiba-tiba suatu hari kemudian nggak tahu siapa yang dapat kesadaran. Kemudian kita kayaknya capek deh begini. Kita salah. Nah, siapanya nih yang bisa membuat perubahan awalnya? Perempuannya atau laki-lakinya? Yang pertama sadar. Menurut aku ya, yang jiwanya paling kuat. Yang jiwanya paling kuat. Iya. Anggaplah kamu jiwanya paling kuat ya. Oke. Kemudian kalian nih lagi melakukan kehidupan yang salah lah, narkoba atau segala macam. Yuk sadar tiba-tiba ini salah nih. Kamu ngomong ke Celos. Kira-kira dia berubah gak? Kalau sales yang ini mungkin berubah. Berubah kira-kira lo? Gue orangnya gak pernah mau salah berkali-kali bang. Iya. Gue kalau orang bisa bilang ke gue salah, dibuktiin gue salah, dan dia in a practical way dia bisa bilang you can do this gitu loh. Buat start, gue akan lakuin. Kenapa lu mau berubah? Gue mau berubah karena menurut gue, jadi pokoknya setiap gue gumul ya, setelah gue tobat itu gue bawa doa. Iya udah tahu. Iya, jadi waktu itu yang paling resonance, jadi gue setiap itu tuh ada kata-katanya gitu bang. Waktu itu gue yang paling resonance ada loyalty is royalty gitu loh. Loyalty itu mahal banget, gue tato di sini. Loyalty, LR. Di bait Allah itu kan. Iya, tapi kan lu juga bang. Iya sama.
Favorit. Ya kan? Lanjut. Jadi waktu itu pas gue dapet loyalty is royalty, menurut gue orang kalau misalkan kita manusia apa sih yang dicari? Apa? Misal kepuasan batin, itu kan, kepuasan batin, nafsu, terus mau kaya, udah tuh 3 itu doang kan. Mind body soul gitu, mau berkuasa, mau punya duit, mau punya pasangan supaya bisa inin batin kita. Walaupun bukan pasangan pun, ya kita bisa kan cepal-cepol sana sini gitu. Sebagai manusia, cowok cewek pun sah. Nah, menurut gua, ketika misal gua mau punya kekuasaan, gua mau punya duit. Kalau gua aja nggak stabil di gua punya pasangan gitu loh. Gua masih nyari sana sini nyari. Mana bisa gua fokus nyari kekuasaan sama nyari duit? Kalau misalkan gua aja partner dansa gua nih, selama gua mau ngejar itu semua nggak ada. Ini kan sekarang jalan berdua. Nanti Yes. kedepannya kalau menikah, amin-amin 2 tahun lagi akan bersama. Yes. Ya kan diikat dalam janji suci. Yes. Apa yang akhirnya menjadi values antara lu berdua yang sevisi? Jadi satu, gue memerankan kita diri masing-masing sebagai kaca. Jadi tempatnya kita bisa dikacain tanpa baper tuh kita berdua. Jadi ketika ada 1-2 hal yang memang mestinya sayang kayaknya kita harus berubah di sisi sini deh. Itu kita nggak boleh baper. Dan itu kita udah latih, ya kan? Dan menurut gue itu prestisius banget. Karena bisa jadi misal lu sama Ci Olive ada sesuatu hal yang lu nggak suka, ternyata lu baru discover setelah 2 tahun nikah gitu. Pasti. Tapi pas lu ngomong, setiap lu ngomong sesuatu seperti itu, baper salah satu dari lain. Itu kan ngehambat banget. Bukan ngehambat, Apa itu? ngancurin. Tuh bahkan. Dan menurut gua, ketika gua udah di level kita berdua bisa satu sama lain kasih insight, satu sama lain bisa terima dengan baik gitu loh. Itu udah nggak ada yang bisa gantiin sih menurut gua. Makanya gua yakin sama dia. Lu setuju itu? Setuju. Jadi boleh mengkritik, tapi kritik itu harus membangun. Jadi nggak bisa Kritik cuma levelnya harus komplain. Kalau komplain misalkan Kamu ini kok gini sayang? iya, Kamu gini. tehnya kurang manis, berarti kan kurang gula. Ya lu harus bilang ini kurang gula. Solusinya. Solusinya solusinya apa? apa? Jangan cuma tahu komplain. Iya. Bener. Bukan gitu caranya. Kalau bahasa gua, kalau kritik itu sifatnya harus membangun. Kalau saran itu harus praktikal. Siapa yang paling baperan di antara berdua? Ya gue pastinya. Cewek ya? Iya. Lebih Gue ke nggak lu. pernah baperan sih. Nggak pernah. Gue susah nangis. Sekarang juga jadi susah marah kecuali kebangetan. Iya. Lu tau gak apa yang lu obrolin barusan tadi itu? Apa itu? Compromise. Iya benar, Iya. level kompromi. Iya, kompromi. Iya. Kompromi Itu level. kita ngomongin juga tuh. Iya. Level kompromi. Jadi Tolerance level. Jadi seberapa banyak kita bisa toleransi masing-masing. Iya, Ya, karena iya. kan masing-masing. Iya, Tidak akan pernah bisa sama semua. Iya. Jadi harus ada titik tengah. Kamu sekian, aku sekian, kita duduk bareng kan. Itu Iya, iya. compromise. Iya. Karena tidak semuanya sepadan. Ada yang cowoknya lebih tidak mau, ceweknya lebih tidak mau. Nah, Karena perbedaan visi misi nggak ketemu. Yang satu ngejar material, yang satu ngejar lebih ke spiritual, lebih ke mungkin pencapaian kepuasan batin, beda-beda setiap orang. Makanya gue bilang jodoh itu cocok-cocokan. kalau lu lihat Cocok-cocokan. kita cocok nggak? Kalau gue ngelihat kalian berdua, gue akan datang ke pernikahan kalian. Datang Dan beneran ya. Bener betul. Dan gue pengen ngomong ke semua orang yang nonton di sini ya. Lu kalau pengen ngelihat cowok serius, ngomongnya kayak dia nih. Cie. Ye, lu mah. Mana sih lu? Ini cowok serius gimana sih? ngomongnya. Los. Oh, iya. Pala lu. Hah? Naik ya? Gue Iya, terbang. Arwah lu ya. Arwah gua. Dan kalau kalian cowok pengen ngelihat cewek serius, ngomongnya kayak dia nih. Jelas arahnya, tidak muter-muter, tahu apa yang dia mau. Kalau memang bisa jalan ayo, kalau nggak bisa ayo stop. Ini nih makanya gue bilang, ini kalian ini kayaknya hokinya bakalan bagus nih kalau kalian menikah nih. Kamja. Iya. Tapi dalam perjalanan kalian tolong selalu berpegang kepada titik awal kalian. Ada apa-apa jangan lari ke perempuan lain atau laki-laki lain. Yes, itu gua udah pegang. Kalau gua, dia juga mestinya dia lebih dewasa lah. Maksudnya selingkuh atau diselingkuhin sebenarnya dua-duanya jatuhnya sakit semua. Kadang orang selingkuh juga nggak mau pisah sama pasangan yang awal, cuma mau lari doang. Menurut gue ya. Ya gue setuju. Apa kira-kira dari perjalanan kalian berdua selama 5 tahun yang lu nggak mau keulang lagi? Kalau kamu? Apa ya? Ya menurut gue perselingkuhan itu sangat, karena waktu aku ngeliat selingkuh itu aku juga blame it on myself gitu loh.
Ya gue denger kayak gitu loh. Kalau misalnya ada cowoknya selingkuh yang disalahin ceweknya, itu bener ya? Karena aku merasa pada saat itu aku lagi nggak bisa jadi sepadan itu. Makanya memberikan Tabrak celah. terus ya? Iya, Tabrak makanya terus. memberikan celah untuk dia bisa bersama si perempuan yang kemarin itu. Gue mau nanya, ini serius talk ya. Iya. Kalau cowoknya selingkuh, apakah cewek memang menyalahkan dirinya? Kalau nggak tahu kalau perempuan lain ya. Kalau gue pada on my case, gue iya. Kenapa ya? Karena di situ ada momen dimana sebenarnya bisa I can do something better yang nggak mencapai ke titik dia nyampe ke selingkuh gitu. Kalau saja gue lebih sabar, kalau saja gue pada saat itu lebih waras, kalau saja pada saat itu gue bisa lebih dewasa, mungkin gue bisa jadi si sepadan itu dan jadi ya kalau dia lagi panas ya gue yang cold, kalau dia lagi yang apa ya gue jadi yang apa gitu. Ini baru aku denger langsung. Kalau dari kepalaku ya. Kalau menurut lu kenapa? Menurut Tergantung lu, level ngalahinnya kan nyalahin diri sendiri beda-beda ya Bang ya. Iya, beda-beda. Bisa jadi yang kayak Beda-beda. tiba-tiba larinya ke fisik, apa gue kurang cantik, apa gue kurang Iya. seksi, apa gue kurang boy, itu kan udah nggak akan ada ujungnya tuh. Iya. Tapi kalau misalkan nyalain diri sendirinya levelnya adalah oh I should done this better gitu loh. I should mestinya gue harus lebih sabar, harusnya gue harus lebih toleransi, harusnya ini nggak terjadi karena kalau misalkan gue ngelakuin beberapa hal yang semuanya bisa diubah gitu. Kan kalau fisik nggak bisa diubah kecuali olahraga sama operasi plastik gitu kan. Nah kalau misalkan semua yang dia simpulkan setelah kejadian itu adalah praktikal, ya menurut gue sah-sah aja, nggak bikin lo nambah gila gitu loh. Yang paling Kalau misalkan gue kalau ditanya kenapa cewek mikir gitu, gue kagak tahu. itu cewek ya. Ya mungkin. Dan gue pernah baca loh, ketika ada selingkuh, kisahnya temen dia nih, gue baca di Twitter, yang diserang ada ceweknya diserang, seolah-olah ceweknya itu menjadi seorang cewek yang bener-bener salah lu gitu. Kalau menurut gua ya, kalau menurut lu deh, menurut lu, kalau misalnya cowoknya selingkuh ya, kan bapak kan nggak pernah tuh. Iya kan? Nggak pernah selingkuh. Nggak pernah jadi cewek maksudnya. Iya. Bapak kalau misalnya cewek selingkuh, iya kan? Menurut lo pantas nggak cewek itu disalahkan? Kalau menurut gua kan mempelajari sosial media juga ya. Iya. Ini kan suatu hal menurut gua kayak ini kan kasusnya banyak ya. Maksudnya kasus yang bisa dimakan sama semua orang. Jadi love story apalagi. Jadi makanya kan banyak kasus-kasus kayak ini di beep aja ya. Misal kayak banyak fans-fans yang tadinya sebenarnya nggak ngeliat mereka karena ngelihat anjing bangsat banget nih cowok, bangsat banget nih cewek, jadi ikutan. Itu bukan fans mereka yang nggak pernah tahu story-nya gitu loh. Menurut gue itu adalah polarized opinion. Polarized opinion tuh berarti ada market baru yang terambil oleh story tersebut. Itu menurut gue. Jadi makanya ya sah-sah aja kalau misalkan orang yang nggak pernah ngikutin misalkan si A atau si B itu nyalain ceweknya, oh mungkin salah ceweknya, mungkin salah ininya. Kan orang ngetik bebas. Ini yang bikin gue bingung kenapa jadi cowoknya selingkuh, ceweknya yang salah. Padahal mah kalau cowoknya yang selingkuh udah pasti cowoknya memang bangsat Betul. gitu kan. Kalau lu? Menurut gue iyalah, gila kalau misalkan gue tahu diri waktu itu, ngapain gue selingkuh? Ngapain gue ya gue fokus aja hari itu gue mau cari restu ya gue cari restu aja. Oke. Lu kalau pengen cari cowok yang pernah berselingkuh dan berubah, lu lihat cara dia bicara. I'm really proud with you. Satu Masih, orang lu nggak mau ngangkat anak? Enggak. Lu kan udah anaknya Deddy Corbuzier. Yes. Iya. Lu masih berjaga nggak?